Kandangan. Setiap kali mendengar kata itu disebut, di benak kita seolah terpatri image sadis tentang daerah itu. Kandangan adalah gudangnya orang-orang taguh atau kebal, suka berkelahi, tempat mencari berbagai kesaktian, bahkan ilmu hitam. Hingga timbul asumsi bahwa moral masyarakat Kandangan masih primitif, kemana-mana selalu membawa senjata tajam, mudah tersinggung, temperamental, agresif, kasar, dan kampungan. Di Kandangan sesak dengan orang-orang dengan jiwa-jiwa pemberontak. Ketika Kandangan disebut, tergambar pula nilai-nilai moral yang sangat rapuh. Di banyak tempat dan waktu di Kandangan, selalu saja ada kabar orang berkelahi, baku timpas, bahkan pembunuhan. Begitulah karikaturis wajah Kandangan yang terlukis selama ini, meskipun masyarakatnya konon dikenal santun dan religius. Tapi, mengapa merpati tiba-tiba berparuh gagak? Orang Kandangan, Juriat, pemberontak. Kandangan adalah ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berjarak kurang lebih 135 km dari Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kandangan merupakan kota tertua dari 13 kabupaten di Kalimantan Selatan. Kali ini terlanjur tayang mengulas masalah sosial budaya dan kultur agresivisme orang Kandangan. Kenapa temperamental orang Kandangan menjadi demikian agresif? Menurut cerita orang-orang tua, Kandangan merupakan basis perjuangan masyarakat Kalimantan ketika membendung ekspansi penjajah di daerah itu. Konon, sebelum daerah ini bernama Kandangan, ada sekelompok orang di daerah hulu sungai yang melakukan perlawanan sengit terhadap aksi para penjajah yang melancarkan tindak kekerasan dan intimidasi terhadap penduduk asli pribumi di daerah itu. Hulu sungai adalah sebutan bagi masyarakat Banjar yang tinggal di daerah pegunungan. Sekelompok masyarakat hulu sungai tersebut dengan segala daya dan upaya melakukan perlawanan dan tindakan separatis untuk mengusir aksi penjajah di daerah itu. Mereka memberontak dari perlakuan para penjajah tersebut dengan cara mengisolasi diri dan membentuk komunitas masyarakat baru di satu tempat yang kelak bernama Kandangan. Dalam pengasingan tersebut, mereka mendirikan perkampungan baru dengan aturan dan hukum yang baru pula. Siapapun yang memasuki wilayah itu wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Dan siapapun yang melanggar peraturan itu akan dikenakan sanksi-sanksi tertentu pula. Hiduplah mereka dalam sebuah negara yang baru, country in country atau negara dalam negara. Dengan segala aktivitas dan fasilitas yang dimiliki, masyarakat di perkampungan itu pun berjibaku mempertahankan dan membela martabat, derajat, dan harga diri mereka sebagai manusia dari amuk para penjajah yang terus melancarkan intimidasi dan pelecehan kemanusiaan di daerah hulu sungai ketika itu.
Kerugian fisik, mental, material, dan spiritual pun tak dapat dihindarkan. Kebencian terhadap kaum penjajah sebagai tiran yang tak berperi kemanusiaan telah menciptakan image yang menyeramkan bagi orang-orang yang tinggal di daerah itu. Dan tampaknya mimpi buruk itu kian nyata setelah acap kali terjadi benturan fisik, bahkan baku timpas di antara mereka yang kerap pula berujung dengan korbannya jiwa di kedua belah pihak, sehingga menjadi semacam kompetisi ideologis yang benar-benar akut. Praktis, kaum penjajah adalah rival utama bagi orang-orang di daerah isoler tersebut. Sekian lama masa pergolakan itu berlangsung, rupanya berhasil membentuk pola pikir dan pola laku orang-orang di perkampungan itu menjadi demikian akrab dengan kekerasan dan rasa marah lantaran tumbuh dan hidup dalam lingkungan yang menuntut mereka harus memberontak. Pada saat orang-orang di perkampungan itu memerlukan bahan makanan atau keperluan pokok lainnya, mereka pun keluar dari perkampungan tersebut menuju pasar atau ke perkampungan lain untuk mendapatkan bahan-bahan keperluan mereka. Ketika orang-orang dari perkampungan lain melihat dan mengenali mereka, berkatalah orang-orang itu, "Lihat, itu orang kandangan." Maksudnya adalah orang-orang yang mengasingkan diri dan hidup dalam satu komunitas tersendiri. Orang-orang yang mengasingkan diri dari dunia luar, seperti layaknya orang dalam kurungan atau di dalam kandang. Sekian lama waktu berjalan, melekatlah sebutan itu atas diri mereka dan dikenalilah mereka sebagai orang kandangan, lengkap dengan ciri-ciri khas mereka yang punya temperamen tinggi, identik dengan kekerasan dan rasa marah, serta mudah panas. Terlepas dari seberapa akurasinya kebenaran cerita itu, nampaknya punya kesan tersendiri dalam melatar belakangi perkembangan watak dan jiwa orang kandangan hingga saat ini. Orang kandangan tampaknya tumbuh dan berkembang dari bawaan masyarakat dengan kombinasi sebagai orang yang hidup di dalam kandang dengan pengaruh lingkungan dan tempaan budaya. Hegemoni kultural kandangan, berikut image orang-orang serta dukungan media yang kerap memberitakan tragedi-tragedinya, berhasil membentuk opini masyarakat bahwa orang kandangan memang terlahir dan dilahirkan sebagai juriat pemberontak.